Sebuah gambaran bumi pada masa depan yang sudah tidak dihuni dan ditinggalkan begitu saja penuh dengan sampah. Sudah tidak ada lagi pepohonan hijau yang rindang pada bumi masa itu, sehingga diceritakan umat manusia yang tersisa pindah keluar angkasa untuk melanjutkan hidupnya di sebuah kapal yang dinamakan Axiom. Dan kini hanya tinggal robot pembersih sampah yang tersisa. Ia bernama Wall-E, satu-satunya robot pembersih sampah yang masih bisa beroperasi daripada robot sejenisnya yang sudah menjadi bangkai. Di bumi yang sunyi itu, ia ditemani seekor kecoa yang menjadi peliharaannya. Keseharian Wall-E hanya sebatas merapikan sampah dan mengepresnya menjadi bentuk kubus. Dan selama berabad-abad ia masih bisa hidup dengan sistem solar panel yang otomatis mengisi ulang baterainya sehingga Wall-E masih bisa beroperasi. Yang unik dari Wall-E ialah walaupun hanya sebuah robot, ternyata ia mampu merekam memori-memori yang ia tonton dari rekaman video kehidupan manusia pada masa lalu. Dari kumpulan memori yang ia simpan itu menjadikannya robot yang memiliki jiwa. Ya, Wall-E mempunyai perasaan layaknya manusia. Ia robot yang sudah punya jiwanya sendiri. Ketika ada sebuah pesawat luar angkasa yang turun ke bumi, Wall-E yang penasaran pun mendekatinya. Pesawat itu menurunkan robot lainnya dari Axiom. Sungguh model robot yang memiliki desain lebih futuristik ketimbang bentuk dari Wall-E. Robot itu bernama Eve. Tugasnya memeriksa kelayakan bumi sekarang apakah sudah bisa kembali dihuni oleh umat manusia. Namun di luar sisi futuristiknya, ia memiliki sisi berbahaya dengan senjata otomatisnya yang mampu menghancurkan apapun. Tentu saja itu membuat Wall-E takut, namun rasa takutnya itu kalah dengan rasa penasaran Wall-E kepada Eve. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun berkenalan. Ya, dua robot saling berkenalan satu sama lain dan nampaknya Wall-E menyukai Eve. Namun tiba-tiba ada badai yang menerjang. Wall-E pun membawa Eve ke tempat tinggalnya untuk berlindung. Di sana Eve melihat koleksi-koleksi unik milik Wall-E. Ia pun tak ketinggalan menonton video kehidupan manusia pada masa lalu. Hingga akhirnya Wall-E melihatkan apa yang ia temukan, yaitu sebuah tunas tumbuhan. Dan seketika Eve memasukkan tunas itu ke dalam tubuhnya dan ia langsung berhenti bergerak selama berhari-hari. Hingga datanglah pesawat yang menjemput Eve kembali ke Axiom. Wall-E pun mengejar pesawat itu dan ia terbawa keluar angkasa. Wall-E berpikiran Eve diculik sehingga ia khawatir yang membuatnya mengikuti Eve di bawah. Dan untuk pertama kalinya, Wall-E melihat indahnya pemandangan dari luar bumi. Hingga sampailah pesawat itu ke dalam kapal Axiom di mana umat manusia sekarang hidup. Sungguh majunya teknologi yang ada pada kapal Axiom itu. Semuanya sudah terprogram dan dikerjakan oleh robot. Wall-E pun terus mengikuti Eve di bawah hingga ia untuk pertama kalinya setelah berabad-abad kembali melihat manusia. Dan inilah gambaran manusia pada zaman itu. Semuanya terpaku hanya pada layar. Untuk sekedar mengobrol dengan manusia lain juga lewat layar. Bentuk badannya pun juga sudah berubah. Semuanya gemuk termasuk kakinya. Sehingga mereka sudah tidak bisa berjalan dan segala aktivitas warga Axiom hanya di atas kursi terbangnya. Kemudian dibawalah Eve ke ruang kapten kapal Axiom. Ia diperiksa oleh asisten kapten kapal berbentuk kemudi yang dinamakan Auto. Dan inilah sosok kapten kapal Axiom yang sekedar untuk ngambil cangkir pun sangat kesusahan untuk bergerak. Di sana Auto mengaktifkan kembali Eve. Kemudian Auto memberitahu kapten bahwa Eve telah berhasil mendapatkan tumbuhan. Namun ketika dibuka, ternyata tumbuhan yang ada pada Eve sudah tidak ada. Auto pun kemudian menganalisa bahwa Eve telah mengalami kerusakan. Kemudian Eve dibawa ke bengkel untuk diservis, termasuk juga dengan Wall-E. Mereka pun dikumpulkan ke bengkel bersama robot-robot rusak lainnya. Saat Eve tengah diservis, Wall-E mengira Eve dalam bahaya.
Wall-E pun menerobos ruang servis Eve dan tanpa sengaja menembakkan senjata yang membuat robot-robot rusak keluar dari bengkel. Para penjaga di sana membaca Eve dan Wall-E sebagai robot jahat, dan singkat cerita mereka berusaha menangkap Wall-E dan Eve. Hingga akhirnya Wall-E melihat tumbuhan yang menghilang dari Eve. Ia pun berniat mengambilnya, namun ruang kapsul tersebut tiba-tiba dihempaskan dan akan diledakkan. Kapsul itu pun meledak, namun Wall-E berhasil selamat. Kemudian mereka berdua pun kembali masuk ke kapal. Keduanya mengendap-endap menghindari robot penjaga. Eve berniat menyerahkan tumbuhan tersebut kepada kapten, sedangkan Wall-E diminta untuk tetap diam di tempat persembunyiannya. Hingga akhirnya Eve berhasil menyerahkan tumbuhan itu kepada kapten. Betapa antusiasnya kapten memegang tumbuhan yang selama berabad-abad umat manusia cari. Setelahnya Auto memperlihatkan kapten video dari pimpinan manusia sebelumnya yang sudah memeriksa kondisi bumi pada zamannya. Pria dalam video itu menyarankan umat manusia tidak usah kembali ke bumi, karena menurut penelitiannya, bumi sudah sangat tidak layak untuk kembali ditinggali. Video itu dibuat pada tahun 2110 yang menurut film itu sudah 7 abad lamanya. Namun kapten tetap menginginkan umat manusia yang ada pada kapal Axiom untuk kembali ke bumi. Di sisi lain Auto menolaknya. Ia masih berpegang pada instruksi yang dibuat 7 abad lamanya untuk tidak kembali ke bumi. Hingga robot kecil asisten Auto membuang tumbuhan yang dipegang oleh kapten. Namun lewat cerobong sampah itu ternyata ada Wall-E. Tumbuhan itu pun masih bisa diselamatkan. Namun Auto kemudian menyerang Wall-E dan setelahnya menonaktifkan Eve. Tak ketinggalan, Auto pun mengasingkan kapten dan menguncinya di kamar. Setelah sadar, Eve pun berusaha menyelamatkan Wall-E sebelum dihempaskan dari kapal. Untung saja ada robot pembersih yang mengganjal pintu sehingga Eve dapat mengeluarkan Wall-E. Dan tampak terlihat sirkuit elektronik Wall-E rusak yang membuatnya rapuh tak berdaya. Namun Wall-E ternyata menyimpan tumbuhan itu pada tubuhnya. Eve awalnya menolak instruksi tugas pokoknya tentang menyerahkan tumbuhan pada kapten. Namun Wall-E meyakinkannya bahwa satu-satunya jalan agar ia bisa kembali normal adalah kembali ke bumi, karena spare part Wall-E disimpan pada tempat tinggalnya yang ada di bumi. Mereka pun kembali masuk ke kapal Axiom. Robot penjaga pun masih menganggap Eve dan Wall-E sebagai robot jahat. Kapten yang melihatnya pun mengarahkan Wall-E dan Eve menuju tempat inkubasi tumbuhan. Untung saja para robot-robot rusak membantu Wall-E dan Eve menghajar robot penjaga yang menghalangi jalannya. Sementara itu kapten pun berkelahi melawan Auto. Hingga akhirnya ia mampu menekan tombol inkubasi yang kemudian membuat para warga Axiom berkumpul. Namun Auto yang sejatinya adalah kemudi kapal memiringkan kapal itu yang membuat warga Axiom terjatuh meluncur karena kapal menjadi miring. Tak hanya itu, Auto kemudian menonaktifkan inkubasi. Namun Wall-E menahannya walaupun ia harus ringsek. Melihat usaha Wall-E, untuk pertama kalinya manusia zaman itu kembali bisa berjalan. Kapten kemudian menonaktifkan Auto sehingga ia tak bisa beroperasi lagi secara otomatis. Akhirnya kapal itu kembali normal. Tumbuhan pun akhirnya bisa diletakkan di ruang inkubasi. Dan setelahnya, kapal Axiom untuk pertama kali sejak 700 tahun yang lalu kembali pulang ke bumi. Dengan kecepatan hipersonik yang tak masuk akal, kapal Axiom dengan cepat berhasil mendarat di bumi. Setibanya di sana, Eve pun membawa Wall-E ke tempat tinggalnya dan memperbaiki Wall-E dengan segala spare part yang ada. Dan akhirnya Wall-E kembali berhasil diselamatkan. Namun yang sangat disayangkan, Wall-E kehilangan semua memorinya. Wall-E hanya ingat perintah awal ia diciptakan, yaitu untuk merapikan sampah. Eve pun terus berusaha menyadarkan Wall-E. Namun Wall-E masih saja belum sadar. Eve pun nampak sedih. Hingga akhirnya
Ia memegang tangan Wall-E yang kemudian membuat Wall-E kembali sadar. Kemudian Kapten memimpin warga Axiom untuk menanam dan merawat tumbuhan di sana, sehingga umat manusia dapat kembali hidup di bumi untuk selanjutnya dan selamanya. Dan akhirnya, film pun tamat. Yo, gimana film yang satu ini? Sejatinya film ini penuh dengan kritik terhadap tingkah perilaku manusia zaman sekarang. Seperti pembebasan lahan hijau untuk kepentingan industri, pengelolaan sampah yang belum maksimal, gambaran manusia yang hanya fokus kepada layar gadget ketimbang sesamanya di sekitar, dan masih banyak yang lainnya. Pesan yang dapat kita peroleh dari film ini ialah jagalah bumimu sebaik mungkin. Kurangi pencemaran, rawat dengan ketulusan, dan yang paling penting ialah subscribe channel Sinema Akhir Pekan. Oke, cukup sekian rangkuman film dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya.